Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKWU kelas 10. Hari ini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang wawasan mengenai wirausaha. Nah, saya akan memaparkan 3 komponen dari wirausaha itu sendiri. Di antaranya ada pengertian dari wirausaha, yang kedua ada sifat-sifat dari seorang wirausaha, dan yang ketiga ada sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha itu apa aja. Nah, yuk kita simak baik-baik materi pertama kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang pengertian dari wirausaha. Di sini, wirausaha itu berasal dari 2 kata. Pertama, wira, dan yang kedua adalah usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, atau gagah berani. Sedangkan usaha artinya bekerja atau melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu juga. Sedangkan menurut KBBI, wirausaha itu adalah orang yang pandai mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, mengatur permodalan, serta memasarkannya. Nah, pelaku wirausaha dinamakan wirausahawan. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang sifat seorang wirausaha. Nah, di sini sifat seorang wirausaha itu ada 5. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri di sini artinya seorang wirausaha itu yakin terhadap apa yang akan ia buat. Dia tidak pelin-pelan dan skillnya juga sesuai dengan bidang yang akan dia geluti. Nah, yang kedua, berorientasi ke depan. Artinya, seorang wirausahawan itu harus berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini saja, melainkan dia juga berani mengambil atau melihat peluang dan tantangan yang akan terjadi di masa depan. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Sifat seorang wirausaha yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Artinya, seorang wirausahawan berani memulai sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Karena inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Dan hal tersebut juga bisa menantang kita untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Lanjut yang keempat, sifat seorang wirausahawan harus memiliki jiwa kepemimpinan. Artinya, seorang wirausahawan itu harus memiliki visi yang jelas, tegas, pandai berkomunikasi dengan baik, dan mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya masing-masing. Yang kelima, seorang wirausahawan harus memiliki produk keaslian. Artinya, dia mampu untuk selalu meluangkan imajinasinya dalam pekerjaannya, keinginannya yang tampil beda, serta produknya memiliki ciri khas dari produk yang lain. Nah, lanjut kita ke komponen yang ketiga, yaitu mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan suatu usaha. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung berjalannya usaha dengan baik dan juga terarah. Sumber daya yang dibutuhkan itu bisa disingkat menjadi 6M. Di antaranya, M yang pertama itu adalah money, atau bahasa Indonesianya uang. Fungsi dari uang di sini adalah sebagai modal awal untuk produksi membuka suatu usaha. Fungsi uang yang lain juga bisa sebagai pembiayaan gaji tenaga kerja, membeli alat yang dibutuhkan, serta kebutuhan promosi. Nah, M yang kedua berupa man atau manusia. Di sini seorang wirausahawan itu harus memilih manusia yang memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dengan bidang usaha yang akan digeluti. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Seorang wirausahawan harus memilih material yang kualitasnya baik, jadi tidak boleh asal-asalan memilih bahan baku. Kita mengutamakan jual kualitas, jadi nggak asal jual murah, tapi harus memperhatikan kualitasnya juga. Yang keempat ada mesin. Mesin merupakan alat yang kita gunakan untuk suatu produksi yang akan kita buat. Contohnya, misalnya kalian ingin membuka usaha keset. Nah, alat atau mesin yang dibutuhkan adalah mesin jahit.
Lanjut ke poin yang kelima, ada metode. Metode ini adalah untuk memudahkan proses produksi kalian sehingga barang yang kalian buat itu bisa selesai dengan waktu yang singkat, cepat, dan efisien. Contohnya seperti tadi, kalian ingin membuka usaha keset. Langkah-langkah dari membuat keset tentunya ada membuat pola, menggunting, menjahit, serta merapikannya untuk dijual. Nah, di situ metode yang kita gunakan, kita harus memisahkan manusia-manusia yang membuat pola siapa, yang menggunting siapa, yang menjahit siapa, dan juga yang mengemas untuk dijualnya itu siapa. Jadi di situ bisa menyingkat waktu produksi sehingga bisa selesai dengan cepat. Nah, poin yang terakhir adalah market atau pasar. Setelah kita berhasil membuat suatu barang, kita harus pandai memasarkannya. Memasarkan produk yang telah kita buat tujuannya adalah agar pasar dapat kita kuasai dengan konsumen-konsumen yang ada. Tentunya kita harus memperhatikan kualitas dan juga harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan kemampuan daya beli konsumen. Nah, tadi merupakan pembahasan dari materi 1. Untuk lebih jelasnya dan lebih dalam lagi terhadap materi 1 ini, kita akan bahas minggu depan ya. Bagi yang merasa kurang paham atau ingin ditanyakan terhadap materi 1 ini, kalian bisa melampirkannya atau menanyakannya di kolom komentar ya. Nah, untuk tugasnya dari materi 1 ini kalian bisa cek di Google Classroom kalian masing-masing. Batas waktunya adalah sesuai jam pelajaran PKWU kalian. Jadi kalian mempunyai waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan di Google Classroom. Jadi kalau sudah selesai langsung saja kumpulkan, upload ke Google Classroom kalian. Setelah itu kalian konfirmasi pengumpulan tugasnya melalui WA. Boleh ngirim di PKWU Group atau ngirim ke WA pribadi BSK dengan melampirkan foto pribadi kalian dan menyebutkan nama serta kelas dan konfirmasi sudah mengumpulkan tugas PKWU materi 1. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.